Wuming langsung melesat cepat ke arah Ye-King. Lagi-lagi, Wuming mengayunkan pedang besarnya ke arah Ye-King. Namun masih sama, dengan kecepatannya, Ye-King berhasil menghindar dengan melompat ke atas. Kemudian, Ye-King mengeluarkan daggernya dan bersiap menyerang Wuming dari atas. Kali ini, Ye-King menyalurkan kekuatannya pada daggernya. Namun Wuming hanya tersenyum saja mengetahui Ye-King sudah siap menyerangnya dari titik butanya. Wuming langsung menoleh dan langsung mendahului Ye-King dengan kembali mengayunkan pedang besarnya ke arah Ye-King. Ye-King terkejut melihat kecepatan pergerakan dari Wuming. Dengan skill Soul Dash, dia berhasil menghindar dan berhasil mendaratkan serangan pada leher Wuming. Serangan itu menyebabkan critical hits dan lucky critical hits pada Wuming. Bahkan serangan itu sampai menyebabkan luka parah pada Wuming. Terlihat luka yang diterima oleh Wuming sama sekali tidak mengeluarkan cairan merah. Setelah itu, Ye-King menoleh dan dia terlihat ada yang aneh pada Wuming. Hal itu dikarenakan dia sama sekali tidak menghindar. Bahkan dia tampak tidak keberatan dipukul olehnya. Ye-King benar-benar merasa aneh dengan apa yang terjadi. Kemudian Wuming berbalik arah dan dia sama sekali terlihat tidak mendapatkan luka parah pada tubuhnya. Wuming tertawa. Dia terlihat puas melihat kemampuan yang dimiliki oleh Ye-King. Namun berbeda halnya dengan Ye-King. Dia benar-benar sangat terkejut. Dia tak tahu apa yang terjadi kepada Wuming. Kemudian Wuming langsung kembali menyerang Ye-King. Namun kali ini dia terlihat lebih bersemangat daripada sebelumnya. Tiap kali Wuming menyerang dengan pedangnya, Ye-King masih dengan mudah bisa menghindar. Namun ada sesuatu yang terjadi kepada Ye-King. Tiba-tiba, Wuming pun berhasil mendaratkan serangannya ke arah Ye-King dan terjadi ledakan pada tubuh Ye-King. Setelah menerima serangan itu, untungnya Ye-King masih baik-baik saja. Namun, dia terlihat sudah sangat kelelahan. Melihat usaha dari Ye-King sebelumnya, Wuming pun mengatakan jika dia memiliki sifat yang tidak bisa dihabisi dengan serangan biasa. Ye-King terkejut mendengar pernyataan dari Wuming. Dia bertanya, apakah yang dimaksud oleh Wuming itu dia adalah seorang yang abadi. Wuming pun menjelaskan jika Abyss penuh dengan keberadaan yang tidak bisa dipahami oleh teknologi modern. Contohnya adalah hak istimewa, keterampilan, atribut, peralatan. Dan selain dari yang ada di atas tadi, sebenarnya ada keberadaan yang lebih unik lagi, yaitu adalah kutukan. Itu adalah hukuman ilahi yang harus ditanggung seseorang untuk mendapatkan kekuatan yang sangat dahsyat. Meskipun dipenuhi dengan rasa takut akan kematian, seseorang tetap tidak bisa menahan diri untuk menguji batas antara hidup dan mati. Dalam hal ini, orang-orang telah memperoleh kekayaan yang bukan miliknya, bersumpah untuk mengklaim semuanya untuk dirinya sendiri, tidak membiarkan orang lain mengambil bagiannya. Bahkan para dewa yang tidak dapat diprediksi, mereka memperhatikan semuanya. Kemungkinan mereka melakukannya hanya untuk bersenang-senang atau untuk mengejek nasib orang-orang. Bagaimanapun, kamu memperoleh kekuatan yang tidak kamu dambakan. Tetapi mereka tidak memberitahumu bahwa mereka juga akan mengambil hal yang paling berharga darimu. Teriak Wuming sembari tubuhnya berubah menjadi menyeramkan bagaikan mayat hidup. Ye-King pun akhirnya mengetahui sesuatu tentang Wuming. Dia tahu jika itu adalah sifat mayat hidup. Setelah itu, tubuh Wuming pun perlahan hancur dan jatuh ke lantai.
Song Qingshan mengatakan jika rumor bahwa monster di Abyss mentransfer sifat mereka kepada mereka yang mengubah profesi itu ternyata memang benar. Song Qingshan juga menjelaskan jika sifat mayat hidup adalah karakteristik yang sangat kuat yang memungkinkan regenerasi tanpa batas selama energi mereka tidak habis. Ye King pun hanya diam melihat tubuh Wu Ming yang perlahan mulai hancur. Sebelum Wu Ming benar-benar hancur, dia mengatakan jika di saat sebelum kematiannya, tangannya menyentuh keabadian, sehingga dia kembali hidup lagi. Dan setelah itu, Wu Ming mengingat saat dia kembali hidup lagi. Orang-orang tak percaya bahwa Wu Ming kembali hidup lagi. Karena Wu Ming berhasil hidup lagi, mereka mengira kalau dia pasti adalah bintang tunggal kemalangan. Setiap misi yang dia jalani, semua rekannya pasti mati. Meskipun tidak ada bukti, sebagai pendekar pedang gaji ganda di kelompok tentara bayaran, jika semua rekan setimnya mati, dia akan mengambil semua komisi untuk dirinya sendiri. Sulit untuk tidak berpikir bahwa dia telah menghabisi rekan setimnya. Jika dia terlibat dalam sebuah misi, orang-orang yang mengetahuinya pasti tidak akan menerimanya. Mereka tidak ingin menjadi korban untuk orang itu. Kembali ke masa sekarang, Wu Ming pun kembali bangkit. Dia telah membayar harga untuk keabadian yang dia miliki. Sekarang, jika dia meninggal, dia akan terus hidup dan dia akan hidup abadi. Kemudian, Wu Ming melompat dan bersiap menyerang Ye King dengan pedang besarnya. Kali ini, dia menggunakan skill Wish of Death. Skill ini dapat aktif saat SP-nya di bawah 33%, meningkatkan kerusakan yang diterima, kerentanan, sebesar 100% dan meningkatkan kerusakan yang diberikan sebesar 100%. Pedang Wu Ming pun mengeluarkan api yang menyala pada ujungnya. Ye King pun tak mau diam saja. Dia juga sudah bersiap dengan menggunakan daggernya. Namun walaupun sudah siap menghadapinya, dia tahu jika skill ini dikombinasikan dengan sifat kutukan yang hanya bersifat curang. Kemudian, untuk dapat selamat dari serangan itu, Ye King menggunakan skill yang dia peroleh dari Blue Nightmare. Setelah itu, Wu Ming pun berhasil menebas tubuh Ye King. Kali ini, dia berhasil mendaratkan pedang besarnya ke tubuh Ye King. Namun tak lama kemudian, tubuh Ye King pun berubah menjadi cairan merah. Dan ternyata yang ditebas oleh Wu Ming itu hanyalah klon dari Ye King saja. Tak lama kemudian, Ye King pun muncul di belakang Wu Ming dan langsung melompat ke belakangnya untuk mengambil jarak dari Wu Ming. Setelah itu, Ye King mengeluarkan aura kehitaman dari tangan kirinya. Dan Wu Ming pun juga sudah bersiap dengan pedang besarnya. Ternyata yang dilakukan Ye King adalah mengeluarkan sebuah perisai emas di tangannya. Dan dengan perisai itu, Ye King berhasil menangkis pedang Wu Ming. Sembari menangkis pedang Wu Ming, Ye King bertanya, apakah sifat mayat hidup benar-benar tak terkalahkan? Namun dengan sombongnya, Wu Ming mengatakan jika dalam pertarungan itu, dia sudah mengklaim kemenangannya. Dan kemenangannya sudah dapat dipastikan. Kemudian, Ye King melemparkan kartu defense artifak ke belakang Wu Ming. Setelah itu, muncullah Spirit Demon yang langsung bersiap mengayunkan sabit besarnya ke arah Wu Ming. Wu Ming mengetahui jika itu adalah sebuah artifak ilahi tingkat hijau. Namun, Wu Ming tidak mempermasalahkan jenis artefak apakah itu. Dia langsung menebas Spirit Demon itu dengan pedangnya. Namun serangan Wu Ming tak berpengaruh pada Spirit Demon. Kemudian dengan cepat Spirit Demon langsung melakukan serangan balik dan berhasil melukai tangan Wu Ming.
Wuming pun akhirnya tahu jika Spirit Demon itu bukanlah senjata fisik, tetapi itu murni efek skill. Ketika target mati karena skill ini, itu memicu sifat Despair Harvest. HP dan mana juga perlahan pulih karena efek dari Despair Harvest. Karena tubuhnya sudah mati, skill akan aktif saat setiap serangan mengenai sasarannya. Alasan mengapa Undead bisa hidup abadi adalah karena mana. Dengan kata lain, bagi seseorang seperti Wuming yang telah menjadi seorang Undead, HP bar-nya hanyalah hiasan saja. Kesehatan yang sebenarnya harusnya adalah nilai mana yang tidak dapat dideteksi. Dan itulah yang sebenarnya. Kamu sudah mengetahuinya ya. Tampaknya kemampuanmu untuk memahami informasi jauh melebihi dari orang lain, ucap Wuming memuji kehebatan Ye King dalam menganalisa sebuah pertarungan. Ye King menjelaskan jika di dalam abis itu dipenuhi dengan kekuatan aturan. Jadi setiap teka-teki yang tampaknya tidak dapat dipecahkan pasti memiliki cara untuk dipecahkan. Orang yang kuat mungkin adalah orang yang kikuk. Meriam kaca mungkin memberikan kerusakan yang kuat, tetapi dia mudah hancur. Jadi kesimpulannya, tubuh yang tampaknya tak terkalahkan mungkin memiliki kelemahan di luar tubuh dan Wuming. Saat ini, dia tidak menggunakan armor dan dia menggunakan gaya serangan yang mengorbankan diri. Dengan gaya bertarung seperti itu, Wuming dapat menyesatkan musuh-musuhnya dengan berpikir bahwa mereka dapat bertukar pukulan dengannya. Tetapi mereka tidak dapat percaya bahwa gaya bertarung hidup untuk hidup tidak dapat dengan mudah menghabisinya. Justru sebaliknya, itu adalah kelemahan yang Wuming tunjukkan dengan sengaja. Kemudian, Ye King kembali mengeluarkan daggernya. Wuming membenarkannya. Di dalam abis, kelangsungan hidup bergantung pada kemampuan menggunakan aturan dengan baik. Jadi, siapapun juga pasti memiliki kelemahan yang fatal. Kekuatan, kelincahan, kecerdasan, konstitusi, kemauan keras, keberuntungan. Di antara keenam atribut ini, pasti ada satu yang tidak dapat ditutupi. Ye King mengatakan jika dia agak berbeda dari kebanyakan pengubah profesi. Dia punya terlalu banyak poin berlebih. Jadi dia suka mendistribusikannya secara merata pada saat naik level. Ye King mengatakan jika profesinya adalah prajurit heksagonal. Setelah itu giliran Ye King yang maju menyerang Wuming secara langsung. Dia sudah melompat ke arah Wuming. Dalam hati Ye King, serang sebelum luka si tak bernama ini sembuh. Jadi, aku harus selesaikan pertarungan ini dengan cepat. Namun, masih dengan mudah, Wuming pun berhasil menahan serangan Ye King menggunakan pedangnya. Dalam hati Wuming, kecepatan, kekuatan, reaksi, semuanya jauh melebihi pengubah profesi di usia ini. Orang ini tidak melebih-lebihkan. Saat Wuming melakukan serangan balik, Ye King berhasil menghindar dengan melompat ke belakang. Entah itu teknik aneh, kekuatan mentah, atau bahkan bakat sampah yang diabaikan orang. Aku sudah menguasai semuanya, ucap Ye King. Setelah itu, Ye King langsung menebas bagian belakang Wuming, dan itu pun berhasil. Kemudian, Ye King melompat menjauh untuk mengambil jarak dari Wuming. Ye King mengatakan jika memang benar serangan fisik tidak bisa menghabisinya, tetapi konsumsi mana yang terus-menerus akan memperlambat regenerasinya. Setelah beberapa waktu, mana Wuming pun akhirnya akan habis.
dan dia pun akhirnya akan mati. Tak mau menunggu lama, Wu Ming pun langsung berbalik arah dan mengayunkan pedangnya ke arah Ye King. Sekali lagi, Ye King mengeluarkan kartu skillnya, dan Demon Spirit pun langsung melesat dan memisahkan tangan kiri Wu Ming yang membawa pedang dari tubuhnya. Melihat regenerasinya melambat, Wu Ming bertanya-tanya apakah konsumsi mananya sudah menurun. Ye King mengatakan jika ini adalah perang gesekan dengan Ye King, maka dia akan memiliki sedikit keuntungan. Wu Ming mengatakan jika setiap teka-teki yang tampaknya tidak dapat dipecahkan, pasti memiliki cara untuk memecahkannya. Seperti yang dikatakan oleh Ye King, kelemahannya bukan dalam pertempuran, tetapi di suatu tempat di luar pertempuran. Kapan itu terjadi? Tanya Ye King menanyakan di mana Wu Ming mendapatkannya. Apakah mereka akan meneruskan pertarungannya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.